Halo, selamat kembali di Berkicau. Kembali lagi bersama gua Bang Indo dan gua kali ini balik lagi bersama Bang Fahri nih yang kemarin katanya punya cerita pengalaman horor di restoran. Yang konon katanya tuh restorannya banyak keanehan-keanehan loh. Banyak keanehan. Iya, padahal tuh restoran baru dibentuk, Baru jadi. baru jadi. Nah, sebelum kita mulai dari ceritanya Bang Fahri nih, angka baiknya kita awali dengan subscribe ya kan, komen, like, dan pokoknya share dah ke mpok lu, pokoknya semua keluarga lu dah. Tuh lu share ya. Biar Bang Fahri ini makin dikenal orang gitu ya kan. Gua tahu yang punya loker gitu kan, Ibu Fahri. Ingat. Dari kerjaan jadinya. Oh iya, enggak gitu ya? Oh enggak gitu. Dari kerjaan kan. Baik, sebelum kita mulai kita masuk ke openingnya dulu. Jadi gimana Bang Fahri? Awal ceritanya tuh lu bisa punya pengalaman horor di restoran tuh. Ya, jadi, lanjut ceritanya tuh abis gua kerja di retail itu tuh Om, 3 tahun. Nah, gua ngelamar kerja lagi di, restoran, karena kebetulan gue suka masak juga kan. Oke, Kayak gue ini setelah dari retail lu sempat rehat nih. Oke, nah, akhirnya gue ngelamar di resto, dapatlah di restoran di daerah Kemang. oke. Kemang kan resto banyak kan? Banyak banget tuh Kemang, iya. Tuh. Terus gimana tuh? Nah, singkat cerita di situ, gue kerja udah, kurang lebih 2 tahun lah ya. 2 tahun, lama 2 juga tahun nih, 2 tahun. lama juga nih. Cuman, tahun pertama tuh gue fine-fine aja di tempat itu. Dan tempatnya juga Kejanggalan tuh. nggak ada kejanggalan juga, tempatnya pun juga baik-baik aja. Cuma masuk ke tahun keduanya itu, udah mulai ada sesuatu hal yang menurut gue tuh, nggak masuk di akal gitu. Oke. Jadi kayak sempat kaget lah ya, Ya, tahun pertama tuh, "Ini nggak ada nih tahun pertama." iya, ini normal-normal aja, gitu. Jualan bagus. Nah, tahun keduanya itu, gue mulai nemuin kejanggalan itu dari, mungkin barang-barang di tempat gue tuh banyak yang rusak ya, Om, ya. Rusak tanpa ada sebab. Oh jadi tiba-tiba rusak kayak Iya, tiba-tiba rusak, eee, misalkan kamar mandi ada 2, satunya kita udah benerin, besoknya selang sehari doang, besoknya yang bermasalah. oke. Oh jadi kayak gitu kerusakan-kerusakannya bukan kayak pecah atau gimana gitu? Pecah juga ada. Tiba-tiba tuh, masuk pagi itu, apa namanya, piring, gelas, ada yang jatuh. Tikus kali. Nah, kebetulan di situ tuh kita tuh ada, apa namanya, kebetulan tuh toko yang gua tangkep itu, yang gua perhatiin tuh setiap minggu tuh ada pest apa ini sebutannya, pest control ya? Ya pokoknya, yang pembasmi-pembasmi tikus gitulah. Oh buat jaga kesterilan dari resto itu Iya, tujuannya. tiap minggu, itu pun juga nggak pernah ketemu tikus. Oh setiap minggu? Iya, tiap minggu. Dan kalau misalkan sorry Bro, kan di restoran pasti ada CCTV segala macam ya, dicek apakah ada karyawan kah yang Nah, atau gimana? kebetulan itu karena hal itu udah berlarut-larut, manajer gua ngeceklah ke pusat tuh CCTV-nya, minta rekaman tanggal segini, jam segini gitu ya kan. Itu jam subuh kalau nggak salah ya, subuh tuh, eee, barang-barang yang di rak itu emang suka ada yang jatuh, Om. Kayak tanpa ada sentuhan apapun, ada kayak tikus, kagak ada, tiba-tiba Jatuhnya jatuh aja. satu persatu atau semuanya gitu? Satu-satu. Jadi tuh kayak tiba-tiba gelas nih taruh di pinggiran rak, tiba-tiba kelempar. Ini mending cuma jatuh gitu ya, ini tuh kelempar gitu, kayak loncat. Oh bahasa bahasa kerennya poltergeist, itu begitu tuh. Ya mungkin itu ya Iya, sebutannya ya. kayak aktivitas-aktivitas kayak horor tiba-tiba gelas lah tuh geser segala macam, ya, oke. Lanjut Bro, berarti udah dilihat CCTV ternyata, tidak ada sebabnya Tidak ada gitu. sebabnya, tikus pun nggak ada. Oke, itu dari segi-segi barang yang pecah, Jauh, ya. jatuh. Terus habis itu,
bangku-bangku itu semua, bangku rusak semua. Kurang lebih nggak semuanya sih, cuma tuh banyak yang rusak, hampir tiap hari tuh ada Kalau bangku yang bangku rusaknya kayak patah. patah, bener patah. Kalau jatuh kan ya Hmm. ini gitu doang ya, Iya, sama kayu. iya, itu tuh bener patah. Dipakai mod Smackdown kali. Enggak, itu bukan properti Smackdown, bukan properti OVJ, Oh. enggak, bener kayu itu jati tuh. Iya kan kalau logika kan bangku kan pasti diletakkan mungkin terbalik di atas meja gitu. Terus jatuh udah gitu doang dong pasti. Ini enggak, ini tiba-tiba tuh patah aja gitu, patahnya. Terus habis itu, mungkin orang mikirnya kan, owner gue baru owner owner gue tuh mikir mungkin dari, barang-barang yang didatangin ke ini nih, jadi dia nanya ke bagian apa sebutannya tuh? Oh kayak tenan gitu. Iya, kayak tenannya itu loh, developer-nya itu ya kan. Oh jadi dia, si owner tokonya ini malah curiga dari segi tenanan yang menyediakan barang-barangnya. Iya, ditanya lah sama developer-nya kan, "Ini barang baru apa enggak sih?" Gitu. Soalnya dia, tiap minggu tuh ada aja yang rusak gitu ya. Terus developer-nya pun bilang, "Ini barang baru semua, barang semua Pak," gitu ya, "baru-baru semua," gitu ya kan. "Kita punya kok bukti ininya sama invoice-nya nih," gitu ya, "ini barang baru semua." Terus, tapi itu nggak bener-bener kayak, barang-barang situ tuh tiap minggu tuh ada yang rusak. Terus, hal-hal yang janggal gitu ya kan. Nah baru kemudian tuh, mmm, temen-temen gua itu temen-temen gua itu mulai melihat hal-hal yang di kasat mata. Yang tadinya cuman kejadian dari segi benda, Mhm. segi peralatan, sekarang udah mulai menunjukkan nih makanya. Iya, kayak makhluk-makhluk gitu ya kan, Gimana? itulah, kayak misalkan kayak contohnya, waktu itu kalau nggak salah waiters gua cerita ya kan, dia lagi baru masuk pagi, dia lagi nyapu-nyapu gitu ya kan, lagi bersih-bersih, lagi nyapu area dalam, tiba-tiba itu, dia ngelihat persis, dia ngelihat jelas banget ada anak kecil lari ke arah ruang VIP, Oke. cepet banget larinya katanya, set, dia bilang gitu, kayak anak kecil. Nah terus, di daerah wilayah kitchen di tempat gua tuh, itu temen gua juga ngelihat anak kecil lari, set, cepet banget larinya kata, Itu di hari yang sama? beda-beda hari, cuman tuh Beda hari? iya, Tapi makhluknya sama? sama anak kecil. Jadi gua nanya mereka berdua nih, yang antara yang ngelihat, "Lu bener ngeliat?" "Iya, anak kecil." Terus gua Berarti nanya dari kejadian itu yang awalnya mungkin kalian mikirnya, "Ah udahlah nih urusan manajemen." ya, Terus makin hari makin ke sini mhm, makin makin rese. tuh dari kalian tuh udah mulai ngeyat. Iya, udah mulai heboh. Akhirnya yang ngelihat itu ceritalah ke teman yang lain, ya kan, langsung nyebar kan tuh ya kan, "Gua ngeliat ini, gua ngeliat ini, gua ngeliat ini." Saling-saling ini validasi ya, Iya, masih gue juga ngeliat tuh gitu ya. iya, gua juga ngeliat. Nah terus nggak lama ada lagi yang lihat tuh Om, yang temen gua tuh waiters juga. Oke. Jadi pas kejadiannya tuh pas lagi malam-malam itu, jadi toko itu lama-lama mulai sepi tuh Om, tahu menurut guanya. Tuh sepi, mending sepinya kayak beberapa masih penurunan penurunan sales tuh nggak terlalu melonjak ya, Bener-bener drastis. bener-bener drastis Om. Jadi tuh pernah malam tuh, sama sekali sehari tuh bener-bener nggak ada yang dateng, Anjir. nggak ada yang dateng. Nah terus, waiters gua, nggak tahu kan ada kan 2 lantai tuh, dia mau ke lantai 2 kan ngambil barang gitu. Pas dia naik anak tangga, dia ngeliat tuh di lantai 2 ada nenek-nenek, dia bilang senyum, senyum gini, dia bilang gitu kan. Nah terus dia turun lagi kan, soalnya dia inget-inget nggak ada customer masuk nih, kayak dia nanya temennya, Nggak ada yang lu jual, iya, nawarnya gitu. akhirnya dia nanya sama bagian, depan ya frontman tuh, kayak dia nanya kan, "Ada tamu masuk emang?" Gitu kan, nenek-nenek, nggak ada tamu masuk dari tadi di sini." Asli. Gitu ya kan. Nah terus Akhirnya dicek lagi nggak? dicek, kebetulan gini jadi tuh teman-teman gue tuh pada ngelihat. Nah, yang nggak pernah ngalamin hal itu gua doang. Oke, dari sekian banyak karyawan yang nggak ngelihat atau nggak ngegubris lu doang? Gua doang tuh Oke. awal itu. Terus apa namanya, waiters itu nanya gua gitu ya kan, minta minta tolong ke gua, nganterin ke lantai 2 ya kan. Oh, Abis dia nganterin, pas turun gua nanya, "Lu ngapain sih, minta tolong sama gue cuma ngambil barang gini doang?"
Terus dia bercerita tuh, "Bukan gitu Bang, tadi tuh gue ngeliat nenek-nenek di atas, cuma kan tempat kita kan kagak ada tamu." Oh, lagi nggak ada Lagi nggak ada customer. Oke, mulai Gua bilang, parno berarti semua nih. ya gua udah dengan hal-hal semacam itu, saat itu kan waktu gua di retail dulu gua takut banget kan orangnya. Karena udah terbiasa. Karena udah terbiasa, ngadepin hal-hal kayak gitu, gua udah mulai ngerasa bukan berani ya, kayak bodo amat lah gitu ya kan. Udah nggak heran lah Udah nggak heran lah gitu ya kan, udah hal-hal kayak gitu bagi gua tuh udah bodo amat lah gitu, lu ada apa nggak ada, bodo amat gitu ya kan. Asal jangan gangguin gua gitu ya kan. Terus habis itu, kadang-kadang kan kalau gua pulang sore kan gua mau jemput apa namanya, jemput cewek gua kan malam tuh, Jadi gua nunggu di situ dulu kan. Nah kebetulan gua nunggu di balkon atas. Oh, jadi di lantai 2 ini ada balkonnya ya? Iya, ada balkonnya. Pokoknya yang tahu jangan di-spill ya, restoran lantai 2 ada balkonnya, ngeri itu. Iya pokoknya balkon. Oh, banyak sih di banyak ya, lantai 2 ada balkonnya banyak ya? Banyak. Nah gua di lantai 2 itu, gua sambil ngerokok kan, sambil ngerokok, itu gua di atas samping balkon itu ada pohon matoa tuh gede banget tuh, pohon apa, Pohon gede, ada pohon gede, gitu, mohon maaf, ada pohon gede, kayak pohon gede, pokoknya pohon gede, ya, pohon gede lu gambarin nih ya, itu rimbun-rimbunnya itu sampai ke balkon. oh makin tergambar dong. Enggak, tuh kan ada banyak nih orang. Kan ada yang lantai 2 balkonnya ngerimbun sampai balkon nggak tahu Bro. Ya udah, tuh kan udah tutupin ya, Oh, tokonya udah tutup ya? udah tutup, Aman, aman. Terus habis itu udah nyebut merek tapi kan? nggak ada, kan ini nyebut merek. Oke. Nah, gue di balkon itu ngerokok, ya kan, sambil ngopi. Gue, sebenarnya gue gubris, gue suka nengok ke arah rindang-rindang pohon itu kan. Gue tuh ada yang duduk di situ tuh, ada perempuan duduk, pokoknya kalau yang gua lihat nih ya, dia pokoknya semuanya hitam, kayak kalau kulitnya itu kayak kayak kebakar gitu, terus ada kakinya tuh kayak ada sesat-sesat gitu, terus rambutnya tuh berantakan kayak kering kering kusut gitu, Oke. kayak yang buat ngikat-ngikat di rumah-rumah pohon gitu loh. Ijuk ijuk. Ya kayak ijuk kayak gitu. Oh, anjir. Cuma terus dia nunduk begini aja sambil sambil duduk gitu kan. Nggak mungkin gembel naik ke atas pohon dong. Lah diambil Mbak, kayak gitu, Mbak. Iya, tapi kan nggak se-ekstrim dia tidur, pasti kan tidur di trotoar, ini masa tidur di pohon kan Ini saya gimana? tahu gembelnya Gusti Taala, Oh iya iya, ngeri ngaju ya kan nggak menutup kemungkinan ya bisa jadi bisa jadi. kan. Oh yang Terus oke, oke pas lagi itu, pas gua sebenarnya gua udah biasa tuh, gua anggap itu sebagai, "Oh ya temen gua aja, temeninnya nggak apa-apa," gitu ya kan. karena nggak ganggu. Nggak ganggu, yang penting lu nggak ganggu, mau lu ada apa enggak, gua bodo amat gitu ya kan. Terus? Sampai kadang-kadang gua bawa kopi, terus kalau gua ngeliat ada dia nih, kadang gua giniin kan, "Ngopi Bang," nggak tahu gue cewek apa cowok bodo amat gitu ya kan, "Ngopi Bang," gitu doang paling ya kan. Lanjut main lagi tuh gua ngeliat HP. Soalnya kadang-kadang kalau habis gua liatin dia ada, entar gua main HP, gua nengok lagi nggak ada, ya udah gua biarin aja gitu ya kan. Nah kebetulan waktu itu, gua ngopi berdua sama temen gua di situ, ngopi berdua sama temen gua. Tumben temen lu berani nih. Mungkin karena ada gua. Oke. Jadi gua di situ kayak juru kunci, Jadi apa-apa tuh kalau anak mau ke atas tuh manggil gua, Oke. gua, iya. Karena dari sekian banyak orang yang nggak mungkin ngerasa nggak ditakut-takutin. Ya padahal gua doang yang biasa-biasa aja gitu, denger hal-hal kayak gitu. Iya, iya, paham, paham. "Tuh lu biasa aja sih," gitu ya kan, kata gua, bodo amat gitu ya kan. Nah terus itu gua lagi berdua sama temen gua lagi ngerokok, tiba-tiba dia narik gua begini, "Ri, suruh 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 turun," langsung mau turun, "Ri, ayo turun Ri." "Apaan sih?" Gua bilang gitu kan. Itu yang itu lihat pohon dah, lu lihat pohon dah ya." Gua lihat kan, ada dia tuh ya kan. Ya udah gua biasa aja ya kan, orang gua udah biasa ya kan. Terus gua bilang sama teman gua, "Udah lu ngerokok aja nggak usah diliatin, entar juga hilang," gua bilang tuh. "Udah Ri, ayo Ri," dia udah narik gua ya kan, suruh buru-buru ke bawah. Takut banget, mungkin baru bisa ngalamin kali ya kan. Kalau Terus gua sih, ya juga ya suruh diem aja gitu. yang penting jangan gangguin gua aja gitu. Ya lu mau ada nggak ada pun yang penting jangan gangguin gua gitu. Tapi nih sorry Bro, nih pohonnya ini kesorot ada lampu atau gimana? Atau mengilap aja gitu? Ada lampu taman sih. Yang pertama Ya takutnya sorot berarti dari bawah gitu loh ke heeh, atas. Oh makanya itu orang itu makhluk karena hitam kelihatan. kelihatan, bener kelihatan soalnya pas lagi itu biasanya kan dia kalau gua lagi ngerokok sendiri kan dia nunduk tuh. Nah ini temen gua bilang
dia ngeliatin ke kita, dia ngeliatin kita, "Ri, itu matanya merah." Merah itu kayak bukan korneanya yang merah, cuman tuh kayak kita sakit mata aja gitu. Oh, pinggirannya merah. Iya, merah, cuman hitam gersong gitu. Dia ngotot-ngototin, dia bilang gitu kan, "Ayo turun Ri, ayo turun turun." Udah diemin aja Lin, dia bilang gitu gas. Ini kondisinya beda kali, dicelototin dia. Gua kagak tahu ya kan, cuman makanya gua nggak nolehin ke dia gitu ya kan. Tapi setelah dari temen lu ngajak turun itu, akhirnya lu turun? Akhirnya gua turun ya kan, Oh, gua turun, langsung dia cerita ke semuanya tuh anak-anak. langsung happy. Chaos lah tuh, semakin chaos tuh ya kan, makin chaos, makin chaos. Udah beberapa hari itu toko sepi terus, Bang? Sepi sepi terus. Soalnya pernah gua iseng-iseng gua lagi beli rokok kan keluar, gua jalan keluar, gua ketemu bapak-bapak random kan, "Dari mana Mas?" Gitu kan, "Dari restoran dalam Pak." "Dari jauh banget." Dari jauh. "Bukan Pak Tarno." "Oh Pak Tarno." "Ini Pak Tarno Bu, ini Pak Tarno." Terus gua lagi beli rokok di warung, terus ada bapak-bapak random kan. Kebetulan kan Yang ada warung-warung ini dah, pinggir-pinggir jalan gitu ya, itu yang ada warung begitu di banyak tuh. nah terus bapak-bapaknya bilang gini, "Di dalam ada restoran Mas," katanya. Dia nanya kan sama gua, "Dari mana Mas? Dari mana Mas?" "Dari ulang nih, diulang dari Jawa Bang." Keluar anjing, lagi lu ulangin, gua jawab lagi gitu. Ya udah, duit ajain. Lucu banget anjing. Terus, nah dia nanya tuh sama gua tuh, "Kok bilang kan semua dari resto?" Kan udah, kan tinggal "Oh iya iya." "Yang ini jangan di-cut ya, lucu banget ini anjing." Jadi perut lebih akhir. Nah terus jadi gini tuh, jadi pas gua keluar, kadang-kadang gue iseng kan, gue beli rokok di luar, terus habis itu lu lagi di lalu Mas, makan dulu ya, anjing ini. Masa gua anjing, coba bangsat. Ya gua waktu itu gua keluar resto dulu. Tadi minum dulu tadi. Oh, setia dia nggak pernah bener anjing. Iya, jadi terus kan ini iya, lanjut lanjut. Nah habis itu gua keluar tuh, gua ke warung, ada orang nanya kan, "Mas dari dalam?" Gitu ya kan. "Iya Pak." Mmm, dia pulang mulu anjing. Gitu. Tadi lo gue bilang nggak ada yang nanya, gua callback, pas gue bilang di dalam ada restoran, nggak ada yang nanya. Berarti gua ini we nah, berarti kan lu keluar nih kan biasanya kan di Kemang kan ada kayak warung-warung pinggir jalan nih, Bang. Nah, terus lu belinya di situ apa di toko-toko retail atau gimana tuh? Di situ biasanya gue di depan, di warung-warung biasa gue beli. Celengan deh. Iya, Oke, terus terus habis itu gue beli rokok, terus ada supir nanya ke gue, eee, "Di dalam ada restoran Mas?" Gitu ya kan. "Ada Pak, ada." oh, karena dia ngeliat ini seragam lu. Iya, seragam gue, terus dia bilang, "Di dalam ada restoran ya Mas?" "Ada Pak, ini ya." Kita gua kempes, kopi anggur, kan lu kopi kan, kopi anggur, lu pakai beda gua lu kayak gitu, gua tau biasa. Makanya dia langsung nah, dalam ada restoran banget. Dia baca terus sih, kagak, dia liat mungkin liat seragam gue ya kan, Oh, logonya. Terus dia nanya, "Di dalam ada restoran Mas?" nah terus? "Ada Pak," dia bilang gitu kan. Terus kata dia, "Lah, bukannya di dalam cuma ada klinik doang ya Mas?" Dia bilang gitu kan. "Oh enggak Pak, restorannya ada di sebelahnya," gitu kan. "Lah itu bukannya rumah kosong?" Kata dia kan. "Saya kemarin ngeliat situ." Nah, tapi sorry Bro, ini kan restorannya berarti ada kayak pelangnya nggak sih? Kayak misalkan kan kayak Pelangnya ada, Megacuan kan tuh gede tuh, iya gede, kan nyala, ada, neon kan, juga ada. ada juga. Tapi orang-orang nggak ngeliat tuh. Nggak ngeliat Pak, soalnya sopir itu bilang dia suka nganterin ke klinik itu kan, majikannya.
Cuma pas dia lewat situ dia bilang itu rumah kosong. Widih widih gokil sih. Mulai mulai aneh kan gue tuh di situ udah mulai aneh. "Lah kok bisa?" kata gue ya kan. Ya udah gue bilang, "Ada Pak di dalam Pak, coba cek lagi aja Pak kalau misalnya itu ya kan mampir-mampir," gue bilang gitu kan, "ada makanan enak-enak Pak," gue bilang gitu kan. Udahlah, terus gue masih kepikiran tuh, "Ah rumah kosong," kata gue kan, "kok bisa?" gitu ya kan. Akhirnya lu balik lagi lu cerita nih sama temen lu apa gimana? Enggak, gua simpen, gua keep aja gitu ya kan, gua nggak mau yang Karena lu orangnya yang bukan kayak heboh gitu. heboh gitu ya kan. Soalnya di kemarin udah temen gua kan di situ kan udah heboh sama yang kejadian di balkon itu kan. Gua nggak mau nambah-nambah mereka chaos lagi, kayak gitu. Daripada nggak berani masuk nih, oke. Lanjut, Bro. Nah, ada lagi, gua semenjak saat itu pas temen gua cerita katanya gua berani banget katanya, padahal gua nggak berani banget ya. Sebenarnya gua lebih bodo amat sebenarnya ya kan. Oh, karena mungkin mereka punya kecurigaan mungkin gini kali, "Ah, nggak mungkin si Fahri nggak digangguin, pasti diganggu." Ya. Tapi elunya kayak nggak notice makanya dia mikirnya lu berani kali. Iya, dibilang gue berani banget, cuma ini beneran nih, gue sebenarnya sih nggak berani banget ya, cuma tuh gue lebih ke bodo amat sebenarnya ya kan. Terus habis itu, mulai mulai inilah anak-anak situ, gue udah kayak juru kunci di situ. Jadi kalau ada yang ke atas, manggil gue, ya kan, sampai manajernya pun ke atas manggil gue. Pernah waktu itu manajernya lagi di musola Om, habis kelar sholat gitu, dia mau keluar dari ruangan itu, kagak jadi. Karena di belakang persis pintunya itu, ada orang senandung dia bilang. Anjir, Gitu. wanita. Wanita pasti, bukan laki-laki, kalau laki-laki sreg gitu. Berarti secara nggak langsung ini musolanya di mana, Bro? Di lantai 2 kebetulan, lantai 2. Apakah itu si nenek Oh bisa jadi mungkin ya, Kak. Gua kurang atau itu yang wanita hitam? nah, gua kurang tahu itu. Ah, udah makhluk nih lihat ASEAN tadi kan. Iya. Lanjut, Bro. Nah, terus habis itu, dia nelpon gua tuh, ini manajer gua ngapain nelpon gue ya ke atas ya kan. "Hei tolong jemput saya di atas," tolong jemput di atas bayangin ya kan. Oh, saya nih kayak yang di retail tuh dulu. Iya, terus gue jalan ke atas ya kan, gue jalan ke atas, gue ketok pintunya tuh, Bu ini saya Fahri," gitu ya kan. Baru dia keluar tuh, "Ayo Ri turun Ri, buruan Ri turun." Baru, gua notice kan nih pasti, dia ngeliat yang apa, dia ngeliat sesuatu yang hal-hal gitu ya kan. Terus pas di bawah dia cerita ke gua ya kan, "Tadi saya dengar, suara perempuan senandung," gitu ya kan. Berarti udah semua nih dari segi manajemen yang ngerasain, iya sih kalau yang ngerasain ya. Iya, Terus lalu tindakan owner-nya gimana tuh? kalau tindakan owner-nya tuh, pernah waktu itu kita tuh, karena tempat itu sepi mungkin dibikinlah acara selamatan lah gitu ya kan, selamatan, Oh, sorry, ngajiin gitu ya. itu penting tuh gue harus tanya tuh. Dari awal persiniannya, apakah ini udah ada selamat belum? Sebenarnya sih kalau persahabatan itu, belum ada sih. Belum ada? Iya, seremoni gitu nggak ada sih sebenarnya. Oke. Kayak langsung buka gitu aja gitu ya kan. Ya dibikin acara selamatan lah tuh ya kan. Terus dia datengin lagi, dari, apa sih namanya ya, Sugodawa, bukan itu lagi. Ini boleh nih gue nyebutin ya kayak Konghucu gitu misalnya gitu kan. Oke. Kayak orang supernatural gitu. Nah, orang ini ya, orang apa Lanjut lagi lanjut lagi. orang pintar. Ya, terus datang lagi orang supranatural dari supranatural lain nih, sama juga tuh buat doa-doain gitu ya kan. Tujuannya untuk ngebersihin atau buat ngilangin yang kayak gitu-gitu dah. Ya hal-hal negatif di tempat itulah. Karena dari hal tersebut, karena mungkin si restoran ini hampir sepi. Karena mungkin manajer gue juga laporan pasti kan ke owner nih ya kan, sama hal-hal yang kejadian di situ. Udah kelar dibersih-bersihin, lanjutlah, apa namanya, lanjut ke waktu itu, waktu lagi tutup toko, orang marketing gue nih ketinggalan barang di atas. Padahal tuh toko udah tutup, Bro. Hmm. Terus habis itu, mulailah karena gue masuk malam di situ ya kan, pasti gue dipanggil kan, bener gue dipanggil kan, "Eh Ri temenin gue ke atas, gue mau ngambil barang gue ketinggalan di lantai 2." Gue temenin dah tuh, itu posisi gelap banget kan, Oh, karena udah closing. udah closing. Dia sambil sambil ngajak temennya satu lagi tuh, jadi kita bertiga nih. Nah gue paling atas naik, turun paling belakang. Oke. Jadi kita bener-bener kayak juru kunci gue situ. Jadi pas lagi habis ngambil barang itu, temen gue yang satu iseng.
diketok tuh diketok sama dia, habis pintu tutup, diketok sama dia, tek tek gitu ya kan. Pas mau jalan, dibales ada yang bales, balasnya gini, 3 kali, tek tek, Bapaknya dia berarti. kabur. Akhirnya tuh mereka berdua kabur. Mereka kabur, gue tinggalin sendiri. Anjir. Lah berarti bener-bener udah kayak ngeganggu ya jatuhnya. Jatuhnya iya sih, mengganggu sih. Tapi oh iya itu gue pengen nanya dari segi customer-nya gitu mungkin ada, tapi kan dari cerita lu nih toko sepi jam kayak gitu ya. Terus teman gue ada lagi dia ngelihat orang tingginya hampir apa sih, seplatform gitu. Seplafon, Iya seplafon, setinggi itu. Ibra berarti itu. Bukan bukan 2 meter bukan Ibra. bukan. Jadi gue biasa tuh ya kan diminta anterin gue ke atas, ngambil barang kelar, waiters tuh ya kan, 2 orang cewek ya kan, gue nemenin tuh 1 ya kan. Habis dia ngambil barang, tiba-tiba habis, nutup nutup itu, gue kan pasti paling belakang kan, dia perempuan duluan ya kan. Dia ngeliat ke arah gua, sambil tapi ngeliatnya bukan ke muka gua, ngeliatnya ke atas kepala gua, ke atas kepala gua, nengok gitu berapa detik gitu ya kan, sepersekian second gitu, terus dia berdua lari tuh cewek, ya kan. Anjir nih. Terus lu Gua jalan biasa aja gua kan, kalau gua jalan biasa, terus habis itu pas di bawah, dia yang cewek itu 1 nangis tuh ya kan, habis itu terus gue tanya kan, pasti ada yang nggak bener nih ya kan. Gue tanya tuh ya kan, "Lu ngeliat apaan emang?" Gue bilang gitu. Sebenarnya sih udah bosen sih udah mulai jenuh gitu ya kan. "Lu ngeliat apa lagi?" Langsung gue tanya gitu kan. "Tadi aku ngeliat ini Kak, apa namanya, ada orang palanya sampai mentok platform," dia bilang gitu kan. anjir. 2 orang nih. 2 orang itu, perempuan itu. Yang perempuan itu yang satunya lagi cewek cuman diem aja, cuma mukanya panik juga. Ah, itu berarti banyak banget nih Mang Mhm. ya di resto itu ya. Sama, Tapi yang gua anehin di tahun pertama nggak ada, Ti. tahun pertama aman-aman aja. Nah pas tahun keduanya itu loh mulai gangguan-gangguan kayak gitu. Wih. Terus dari yang tadi owner-nya itu ambil tindakan, ada efeknya nggak, Bro? Entah itu jadi lebih kondusif. Cuman beberapa bulan mungkin ya, atau beberapa minggu gitu. Tapi setelah Bentar. dibersihin ada tuh tamu-tamu. Ada sih tamu-tamu lagi udah biasa, terus gak lama kayak biasa gitu lagi, mulai sepi, barang-barang rusak, teman-temanku juga ada yang ngeliat hal-hal kayak gitu. Jadi terulang-ulang ya. Iya, kayak gitu. Wajib. Nah Terus terus habis itu, entar gue lupa tuh yang ini, apa sih temanku tuh ya, gue lupa. Ini, oh ya, apa namanya, orang marketing gua, di situ juga ada yang pernah pingsan di ruang VIP. Jadi kan waktu itu VIP nggak ada orang, dia ngerjain hal-hal itulah di ruangan situ ya kan. Dia ngerjain sendirian tuh ya kan, terus temen gua ada yang masuk, terus dia teriak kan, "Tolong tolong," dia bilang gitu kan. Itu satu satu outlet pada denger kan tuh, dia teriak minta tolong, disamperin kirain kenapa, tau-taunya orang itu pingsan di lantai di lantai, terus kita sadarin kan tuh ya kan, "Bangun bangun, bangun dong," gua bilang gitu. oh cowok nih? Cowok Oke. cowok. Dia terus dia pas sadar tuh bukan sadar ini ya, sadar melotot gitu, sadar melotot matanya ke arah gua, Tapi dia ngomong? nggak ngomong, diem aja. Terus, temen gua pada nanya, "Lu siapa lu siapa?" Gitu kan, matanya melotot Om, merah gitu, nyala. Terus Merah akhirnya, ya? merah maksudnya tuh, bener-bener merah matanya, kan bukan karena LED, bukan. Panik tuh. Keren juga. Kryptonian tuh. Terus habis itu gua iseng, karena gua iseng ya kan, gua udah kesel banget ngeliat dia juga ya kan, dia pasti gangguin lagi nih ya kan. Gua kesel, gua setel tuh di YouTube, ayat kursi, gua setelin, gua dengerin di sebelah kupingnya, diginiin nih gua, ditarik, Terus? terus matiin lagi kan, gua matiin lagi, gua baca-bacain dah tuh pokoknya segala macam ya kan. Habis itu dia sedikit-sedikit sadar dah tuh dia tuh udah mulai ngomong, cuma gitu ya kan. Terus Pernah lihat tuh yang ngomong gitu tuh di TikTok. "Au au au." orang autis, Oh beda deh itu. gelap sekali.
Terus habis itu, udah sadar ya kan, udah bener-bener sadar, gua tanya kan, "Lu siapa nih?" Gitu kan. "Faisal, gua Faisal," gitu ya kan. Udah sadar nih orang. Nggak apa-apa nih ya disebut ya? Ya samaran sih seperti itu. Disebut aja Faisal lah, Faisal gitu ya kan. "Gua Faisal," gitu ya kan. Oke, udah sadar nih orang nih. Terus gua tanya kan, "Lu ngeliat apaan tadi?" Gua langsung gak nanya kenapa gitu, gua langsung nanya, "Lu liat apa tadi?" "Tadi gua lagi main-main apa, gua lagi ngetik-ngetik di laptop, dia denger di belakang dia tuh kayak ada lari anak kecil." Dia nengok ke belakang kan, dia nengok ke belakang, itu, yang bikin scary-nya itu tuh, pas dia nengok ke belakang, itu anak kecil diem gini di belakang dia, sambil ngeliatin. Ngeliatin dia bilang, "Anjing merinding gue coba basar." Sama aku juga. Terus habis itu dia ngeliat matanya, langsung kaget gitu, langsung langsung putih semua tuh, langsung Pingsan nggak sadar. langsung nggak sadar. Bangun-bangun tuh dia dengar kata-kata gua lagi baca-bacain apa gitu, Oh, bangun-bangunnya. berarti yang nguasain di bawah tuh yang anak kecil itu? Ya mungkin, soalnya tuh yang dari dapur gua, dari yang waiters juga, ngeliatnya anak kecil kan. Sama ada lagi, temen gua kitchen kebetulan, Ini sekarang bagian kitchen nih, bagian kitchen nih. seru nih. Jadi, eee, itu juga banyak gangguannya, Om. Jadi kayak Berarti di semua penjuru di restoran lu tuh banyak banget gangguan tuh ya? iya, sama. Jadi waktu itu, kalau nggak salah, headset gua dia lagi ngambil peralatan gitu, Om. Jadi kayak di rak gitu di dalam, dia lagi ngambil banyak peralatan gitu, tiba-tiba tangannya kayak ada yang cengkrem gitu. Lanjut. Kayak ada tangan gitu, terus kaget kan, dikira apa tikus atau apa gitu, cuma nggak ada apa-apa di situ. Ngambilnya tuh di kayak laci Kayak laci gitu, lagi ngambil barang-barang dia anjing. kayak ada tangan nyengkrom gitu dia bilang, rasa Kayak gitu. film ya? Iya, Terus heboh dong kitchen? itu salah satu dah tuh ya kan. Ada lagi temen gua, bagian cook juga, dia lagi masuk pagi kan waktu itu. Dia lagi masuk pagi kan dia prepare-prepare dulu tuh, beres-beres. Pas dia kan, kitchen gua posisinya itu ada pintu kecil buat ke arah, depan gitu ya kan. Nah, dia nggak sengaja lewat situ kan, dia ngelongok sedikit. Pas dia ngelongok, itu ada perempuan dia bilang, cuma posisinya kan kalau pagi kan kitchen datang duluan tuh. Nah, pasti dia Prepare iya, bumbu ya iya, biasa ya? dia pas lewat situ dia iseng dia ngelongok ke depan kok ada tamu ya, dia kira tamu. Terus udah tuh dia kira dia balik lagi, dia ngeliat, terus masih di posisi yang sama, ternyata itu bukan tamu. Jadi itu perempuan mukanya pucet, duduk di bangku tamu, terus ngeliatin ke arah dia gitu. Anjir, langsung tiba-tiba langsung dia pindah posisi langsung ngeliatin ke arah dia? Iya, Anjir, langsung ngeliatin ke arah dia, pagi ya? pagi, pagi bener-bener pagi, masih pagi banget. Terus habis itu dia kabur ke depan. Nah, kebetulan gua shift selanjutnya tuh yang datang ya kan. Itu di depan orangnya begini aja, kata gua, "Ngapa lu?" Gua bilang gitu kan, apa, "Wah, Ri, kacau dari ini tempat," kata dia itu kan, "kacau." "Kacau ngapa emang?" "Ya gua ngeliat perempuan tadi duduk di depan meja," kata dia gitu kan. Terus kata gua, "Ya udah yuk sama gua ya ke dalam," gua bilang, "gua temenin dulu ke dalam." Terus kebetulan sama anak-anak yang lain udah pada datang kan, jadi rame dah tuh, udah bantuin beres-beres deh tuh ya kan. Soalnya belum pada beres-beres, kayak gitu sih. Gokil ya. Terus ada lagi, Ada lagi nih, yang owner-nya belum ya? owner-nya nih. Iya, betul. Berarti ini bener-bener dari semua anggota di restoran lu ngerasain nih, Iya, tanpa terkecuali owner juga ngerasain nih? nah, Gimana tuh? owner-nya tuh bilang, nggak lama dia baru baru mulai ngomong lah ya kan, Oke. baru mulai ngomong, terus kita dikumpulin rame-rame, terus dia bilang tuh, "Nanti kita bulan ini tutup ya," kata owner-nya. Maksudnya close selamanya? Close untuk permanen, ya kan. Dikarenakan dia bercerita tuh, dikarenakan tempat ini memang, ada hal yang tidak bisa saya jelaskan, awalnya dia bilang gitu ya kan. Cuma kalian tahu sendirilah mungkin udah ngalamin masing-masing gitu ya kan. Orang-orang udah pada notice kan. Terus habis itu, saya sebenarnya kemarin manggil lagi orang supranatural, orang pinter lah ya kan buat ke tempat ini. Cuma apa namanya, dia bilang, sebelum-sebelumnya tuh tiap bulan dia selalu ini Om, selalu manggilin orang pintar ke situ.
buat bersihin. Mbak nih. Iya, buat ngecek, buat memastikan aja gitu ya kan. Tapi yang dia temuin tuh tiap bulan tuh jawabannya tetap sama. Dia bilang tuh, "Nih tempat udah nggak bener nih," dia bilang, "ada orang pengen nempatin nih tempat," dia bilang. Jadi dia Berarti bakal sorry Bro, ini berarti supernatural itu ganti-ganti? ganti-ganti. Dan jawabannya pun sama, dia bilang, Oke. "Ini tempat udah nggak bener," dia bilang gitu ya kan, "ada hal-hal yang nggak baik lah," gitu ya kan. "Ada orang pengen tempat ini, terus dia halalin segala cara buat dapat nih tempat," gitu ya kan. "Pokoknya biar biar nih tempat tuh kita pindah," gitu ya, gitu. Nah, nanti kalau misalkan separah-parahnya tuh kalau misalkan tetap kita paksain, nanti ngerembet ke karyawan, dia bilang gitu. Oh, konsekuensinya Konsekuensinya, dari orang-orang pintar yang ditanya tuh semuanya jawaban kayak ngerembet ke karyawan perihal apa, keselamatan? keselamatan mungkin Oh, mungkin dewa nanti oh, amit-amit ada kecelakaan kerja gitu. oke oke oke. Terus Bro, Terus ya akhirnya nih kalian semua udah berkumpul, udah tahu ya kan, ya apa perlu diceritain akhirnya close nih karena juga kalau kita bicara dari segi bisnis, keuntungan pasti menurun banget itu. ya, terus tapi gue ditanyain juga tuh sama owner-nya kan, kata dia dengar kata manajernya tuh cerita, "Kenapa kamu yang paling kagak notice?" Dia bilang gitu kan. "Nggak notice gimana Pak?" Maksudnya tuh yang lain tuh cerita dia pernah ngelihat ini di sini, pernah ngalamin ini di sini ya. Oh, akhirnya si owner notice nih, oh lu nggak pernah ngalamin hal satupun. Dari laporan manajernya Oke, katanya. Terus, "Soalnya apa-apa kamu kan disuruh nemenin-nemenin mereka," dia bilang gitu kan. benar. Terus gue bilang, "Ya kalau saya sih Pak, sama hal-hal kayak gitu sih, bodo amat ya. Mau ada apa nggak ada, yang penting jangan gangguin saya," gitu ya kan. "Yang penting saya nggak gangguin dia, dia juga gangguin saya." Terus gue juga bilang sama yang lain, kalau yang kayak hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya tuh nggak usah terlalu dipikirin gitu. Kayak misalkan lu ngelihat kayak tadi tuh ya, di balkon ngelihat ada wanita duduk di pohon ya, ya udah biarin aja dia duduk di situ ya kan, mungkin tempatnya dia, lu main HP aja, ngerokok aja gitu ya kan. Yang penting dia nggak gangguin lu, terus lu juga nggak gangguin dia kan, Bener. kayak gitu. Udah tuh habis, cuma gitu doang sih. Oke, cukup ini ya, unik ya ceritanya Iya, ya. Di tahun pertama tidak terjadi sesuatu, tahun kedua para perusahaan dan masing-masing dari karyawan dan owner sampai manajer pun ngerasain gitu berarti. rasain gangguan-gangguan ya. Gokil. Itu dia tadi cerita dari Bang Fahri, pengalaman horornya di sebuah restoran di daerah Jakarta Selatan. Daerah selatan ya, daerah selatan aja dah. Iya, Jakarta Selatan. Iya. Kebetulan juga tokonya karena udah close karena hal-hal tersebut gitu. Ya mungkin cukup sekian cerita kita di hari ini, di episode kali ini. Gua Bang Do pamit, Fahri juga pamit, tapi sebelumnya itu kita pengen banget nih buat kalian nih di-subscribe, di-like, di-share, dan lu kalau punya cerita ya Bang Fahri boleh kirim-kirim ke kita ya. Karena tahu kita kan ya nama temen nih gitu ya kan. Siapa tahu Email aja, gabarin gitu kan, "Bang, saya punya cerita seru nih," gitu ya siapa kan. tahu lu punya pengalaman horor yang ada di retail juga kayak Bang Fahri atau di restoran juga kayak Bang Fahri nih kan. Atau tempat-tempat lain yang kita belum tahu, ternyata di situ ada pengalaman mistisnya banyak ya. Wah bagus, sekarang lu jadi co-host bagus. Oke cukup sekian cerita berkisah kali ini, bye.